hari ini orang yang tidak ada kode daripada Sayyidina Ali, tidak ada kode daripada Sayyidina Husain, atau dosennya saja itu dia masih diterima dengan Rasulullah sebagai bagian keturunan Muhammad. Ini adalah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ditakutkan dari mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Nabi Muhammad tidak akan lagi mau melihat mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini menerima atau menjadi sebagai keturunan baginda Nabi. Ini jelas menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, para ashabat fadail, para ketua kita bersama dari majalengka Sultanul Mujahidin di Jawa Al-Barbiyah Haji Ja'far Shadiq Mata'amallah Bidul Hayatin yang merupakan pimpinan pusat perjuangan Wonosobo Indonesia. Juga tugas Mogi Murfadil Satya Tirtayasa yang juga wakil ketua umum pimpinan pusat perjuangan Wonosobo Indonesia, dan Ken Ibn Pramendra Sekretaris Jenderal Perjuangan Wonosobo Indonesia. Sohibul Baik, Sohibul Makan wal Makanan, Sultanul Mujahidin Asani, orang tua kita bersama, Bapak Setu Setiawan, dan para ketua PWILS Jawa Barat yang hari ini hadir, dari pimpinan daerah PWILS Kota Bekasi, pimpinan daerah PWILS Kabupaten Bekasi, pimpinan daerah PWILS Kabupaten Karawang, pimpinan daerah PWILS Tasikmalaya, pimpinan daerah PWILS Majalengka, pimpinan daerah PWILS Kuningan, pimpinan daerah PWILS Cirebon, pimpinan daerah PWILS Sukabumi, pimpinan daerah PWILS Bogor, pimpinan daerah PWILS Kota Sukabumi, dan pimpinan daerah PWILS Kabupaten Indramayu yang masih jalan 2 kabupaten, dari Kabupaten Cirebon dan dari Kabupaten Sukabumi. Satu lagi dari pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta dan pimpinan daerah Kota Depok. Alhamdulillah, ini berarti sudah 13 kabupaten yang sudah terbentuk pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten dan kota. Kita baru terbentuk 13 kabupaten. Mudah-mudahan dengan terpilihnya secara musyawarah mufakat oleh tim Karteka yang dibentuk oleh Ketua Umum yang mulia Dr. Kiai Haji Abbas Suliansi, yang telah menetapkan dengan suara bulat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Abang Kiai Haji Setiawan atau yang kita kenal dengan Abang Setu, Allah takdirkan untuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah PWILS Provinsi Jawa Barat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jawa Barat yang diberkahi oleh Allah ini akan menjadi percontohan di Nusantara, di Indonesia sebagai sebuah daerah yang terlahir secara natural, sebagai daerah yang tidak pernah dikuasai oleh bangsa di Nusantara lainnya dengan peperangan, tidak pernah dikuasai. Dengan Mataram katanya pernah, itu bukan dengan peperangan, itu menyerahkan diri untuk mengurangi konflik, menghindari peperangan, maka disebutlah daerah Pasundan waktu itu dengan daerah Parahyangan, yang artinya menyerahkan untuk adanya ketentraman, kedamaian yang ingin dicapai oleh orang-orang tua kita dulu di tanah Pasundan. Majapahit yang lebih besar ini tidak bisa menguasai tanah Pasundan. Kenapa itu bisa? Karena memang Jawa Barat adalah daerah yang merupakan tertua di Nusantara ini. Bahkan Sundaland itu mencakup seluruh Nusantara, bahkan lebih dari Nusantara. Nusantara itu kan hanya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina. Itu dulu Sundaland itu lebih dari itu. Walaupun pulau ini kita namakan Pulau Jawa, tetapi Pulau Jawa itu berada di Sundaland. Oleh karena itu penting buat masyarakat kita Jawa Barat agar memiliki kembali nilai kebanggaan leluhur atas sejarahnya yang luar biasa. Oleh karena itu segala bentuk dari orang-orang asing yang ingin menjadikan masyarakat Jawa Barat sebagai budak harus dilawan dengan sekuat tenaga. Bagaimana mereka ingin menguasai rohani dengan menguasai doktrin-doktrin keagamaan kepada masyarakat kita, menguasai rohaninya dengan mendoktrin masyarakat kita bahwa mereka harus menjadi anak buah budak daripada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Orang yang mengaku cucu Nabi yang tidak terverifikasi, DNA melenceng, nasabnya tidak tercatat, sejarahnya leluhur, kemudian memaksakan kepada masyarakat kita Jawa Barat untuk diakui sebagai cucu Nabi. Ini sudah tidak bisa lagi untuk dibiarkan. Kenapa? Karena mengakui Pahlawi sebagai cucu Nabi hari ini termasuk ke dalam kategori menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu sanksi yang akan didapat oleh orang yang mengakui Pahlawi sebagai cucu Nabi? Walladzina yu'tuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang yang sudah terbukti terang benderang melalui Abu Atim As-Segaf bin Sihab bin Semit ini bukan cucu Nabi, tapi masih hari ini ada orang yang mengakuinya, sama saja orang itu adalah dengan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Setiap umat Islam wajib untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dan keturunannya hingga yaumil qiyamah. Dari keturunan Rasulullah akan muncul Imam Mahdi. Kalau hari ini kita menerima pemalsu-pemalsu nasab untuk diakui sebagai Rasulullah, berarti siap-siap kita akan menerima munculnya Imam Mahdi palsu dari mereka. Kalau Imam Mahdi palsu muncul yang akan melawan daripada Dajjal, maka berarti mereka atau Imam Mahdi palsu ini sebenarnya bukan untuk melawan Dajjal. Dia mengatakan bahwa dia melawan Dajjal, padahal dia termasuk bagian daripada Dajjal itu. Dia mengatakan membawa manusia ke surga, padahal dia membawa manusia ke neraka. Dia mengatakan bahwa dia akan membela agama, padahal dia menghancurkan agama. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang itu hari ini.
Katanya orang-orang yang membicarakan nasab mereka adalah orang-orang pemecah belah umat, bukan memecah belah umat. Kita ingin menyelamatkan saudara kita dari kebohongan ente yang aku cucu Nabi. Kalau ente masih mau ngaku cucu Nabi, ingin diterima pengakuannya, tes DNA-nya mana? Kitab nasabnya abad 8 mana? Kitab nasabnya abad ke-7 mana? Kitab nasabnya abad ke-6 mana? Kitab nasabnya abad ke-5 mana? Abad ke-4 mana? Tidak ada. Orang hari ini diwajibkan untuk menerima mereka cucu Nabi dengan husnuzon, tanpa ada data, tanpa ada sejarah, tes DNA-nya G yang melambangkan mereka itu bukan orang Arab. Dan bagaimana cucu Nabi bukan orang Arab? Kalau cucu Nabi bisa bukan orang Arab, berarti kita sama-sama korban terhadap istri Nabi pernah berhubungan dengan bukan orang Arab. Na'udzubillah. Ini jangan sembarang konsekuensi. Ini katanya ada yang menuduh kita korban ketika kita mempertanyakan nasab mereka dan memutuskan mereka bukan cucu Nabi, katanya korban. Korban pada siapa? Yang korban itu adalah orang-orang yang DNA-nya G kemudian diakui sebagai keturunan Nabi, sementara Nabi Muhammadnya J1. Itu dia yang korban menuduh istri Rasulullah berzina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini konsekuensinya berat sebenarnya. Sudah jelas secara ilmu biologi, anak dan ayah harus sama haplogrup-nya J1 kalau dia turunan bangsa Arab. Kakeknya juga harus J1, buyutnya juga harus J1. Jangga, wareng, kerbak, baluk, budak-budak, gantut, simurnya itu harus J1. Sampai Sayyidina Husain harus J1, sampai Sayyidina Ali harus J1, Abu Thalib harus J1. Nah kemudian hari ini ada orang yang ngaku keturunan Sayyidina Ali, keturunan Nabi Muhammad, aku grupnya G, kemudian diterima oleh kita. Ini adalah qadar kepada leluhur daripada Rasulullah sendiri atau salah satu di antara istri-istri mereka. Bisa istrinya Sayyidina Ali, na'udzubillah. Bisa istrinya Rasulullah, na'udzubillah. Bisa istrinya Abu Thalib, na'udzubillah. Karena Abu Thalibnya seluruh orang-orang yang mengaku sebagai Bani Hashim, keturunan daripada Quraisy, itu sudah terdeteksi secara konklusif bahwa orang Arab itu haplogrup-nya J1, bahwa keturunan Nabi itu harus ada kode-kode Bani Hashim, bahwa keturunan Sayyidina Ali harus ada kode-kode Sayyidina Ali, FDJ 1000, 15.000. Keturunan daripada Sayyidina Husain ada kode-kode Sayyidina Husain. Hari ini orang yang tidak ada kode daripada Sayyidina Ali, tidak ada kode daripada Sayyidina Husain, apa dulunya saja itu dia G, masih diterima dengan husnuzon sebagai bagian keturunan Muhammad. Ini adalah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ditakutkan dari mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Nabi Muhammad tidak akan lagi mau melihat mereka sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini menerima haplogrup G sebagai keturunan baginda. Ini jelas menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Itu dari SDM. Dari kitab nasab tidak ada sama sekali. Sebelum mereka mengaku di abad 9, abad 995, mereka ngaku jadi cucu Nabi, bikin kitab namanya Al-Durratul Musyirrah. Sementara keluarga Nabi dan keturunannya sudah dicatat sejak abad kedua Hijriah. Abnaul Imam Isra Syah 199 Hijriah, abad kedua, dicatat oleh Ibrahim Toba. Siapa saja keturunan dan cucu Rasulullah. Padahal baru 150 tahun Nabi Muhammad wafat. Kemudian dicatat di abad kedua, dicatat di abad ketiga, dicatat di abad keempat, kelima, keenam, terus sampai abad ke-9. Dan di abad ke-9 Umdatul Talib dan Kubra itu mencatat keturunan Nabi, tapi tidak mencatat
Ba'lawi ini sebagai bagian daripada keturunan Muhammad, itu masih di abad 9. Karena masih disitulah mereka mulai mengaku. Mereka mengaku 895, Umdatul Talib itu 820-an. Itulah 820 belum dicatat sebagai cucu Nabi. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian mereka menulis sendiri bahwa mereka keturunan Nabi. Dan itu pun bukan di dalam kitab nasab. Kitab nasab yang pertama mencatat mereka itu abad ke-10 An-Nafar Al-Ambaliyah. Kemudian Tuhfatul Talib abad ke-10 baru mencatat Alwi sebagai keturunan Nabi, dan itu pun dikatakan dalam kitab itu tidak berdasarkan kitab sebelumnya. Cuma saya nemukan satu lembar yang mengatakan mereka keturunan Nabi, saya catat. Jadi ini kitab An-Nafar Al-Ambaliyah dan Tuhfatul Talib itu tidak bisa dijadikan referensi karena pengakuan dia sendiri dalam kitabnya bahwa saya mencatatnya hanya mawajadtu fi ba'dit ta'alim, apa yang aku temukan dari secari kertas saja, bukan berdasarkan kitabul usul, kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kitab Tuhfatul Talib ini ditanya dari mana dia mendapatkan kabar bahwa yang namanya Alwi keturunan Nabi, dari kitab nasab mana coba referensinya? Tidak ada. Karena kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-8 sampai ke bawah hanya mencatat anaknya Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lihat di dalam kitab abad ke-5 Muntaqidah At-Talibiyah, lihat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab nasab yang lebih tua tidak mengkonfirmasi mereka sebagai keturunan. Lalu kiai-kiai sekarang kiai sekarang yang membela nasab Balawi ini seperti pengarang kitab Al-Husam Al-Masrud ini nulis kitab ini kiai dari Sukabumi. Apakah di dalamnya ada dalil-dalil dari kitab nasab abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5? Tidak ada sama sekali. Dia menulis pembelaan terhadap Balawi hanya dari kitab-kitab pengakuan Balawi, kitab-kitab Balawi sendiri. Dan kitab ini Al-Husam Al-Masrud ini sudah saya jawab dalam kitab saya berbahasa Arab, I'anatul Ahyar fi Jawadi Aqidal Muhna. Silakan dibaca kitab. Kalau ini kitab bahasa Arab tapi bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Kalau kitab saya itu kitab bahasa Arab khalisan mukhlisan, jadi bahasa Arab saja. Untuk apa? Untuk para kiai-kiai. Kalau ditanya Ahmad bin Isa kiamat, makamnya ada. Di dalam kitab ini ada gambarnya beliau dengan makamnya Ahmad bin Isa. Ini makam Ahmad bin Isa, menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu ada karena makamnya ada. Dan dijawab oleh Lutfi bin Yahya, ini makamnya. Makam palsu hari ini bisa ada, sebenarnya orangnya tidak ada. Jadi nggak usah kita yang jawab tentang masalah makam. Lutfi bin Yahya bisa jawab, dia bisa menciptakan makam-makam yang orangnya dulu tidak ada. Ya kan? Makam itu Bapak, makam-makam itu ada yang palsu, ada yang benar. Makam itu siapa orang bisa bikin makam. Ada orang nggak tahu keturunannya siapa ke atas. Hari ini tinggal bikin makam-makam aja dimasukkan. Dia bikin silsilah saya bin Jamron, bin Jamrun, bin Jamron, bin Jamrin. Lalu kita bikin di hutan Kalimantan satu Jamrun, dibikin tanggalnya, dibikin bahwa dia sultan masa lalu. Kemudian di hutan Sulawesi kita bikin lagi makam satu. Lalu diurut, ini makamnya di Kalimantan, ini makam di Sulawesi. Bisa saudara. Dan itu yang terjadi dengan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Ahmad bin Isa orang Madinah dan dia tidak diketahui makamnya. Siapa orang yang bisa menunjukkan dalil satupun dari kitab-kitab masa lalu yang ada di sekitar Ahmad bin Isa itu dinyatakan ada eksistensi, yaitu di abad ke-3 dan ke-4, yang mengatakan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, ke ayat. Tidak ada. Sampai abad ke-9 sampai Ali As-Sakran menciptakan sendiri bahwa Ahmad bin Isa pergi ke Yaman. Kemudian
dia mengatakan anaknya tambah 1 ubed jadi 4. Kita apa? Al-Qur'anul Musim di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah. Ditanya adakah kitab abad ke-8 yang mengatakan ubed itu sebagai cucu Nabi? Tidak ada. Kitab Nasabi abad ke-8 tidak ada. Kitab Nasabi abad ke-7 tidak ada. Kitab Nasabi abad ke-6 tidak ada. Kitab Nasabi abad ke-5 tidak ada. Kitab Nasabi abad ke-4 di mana ubed itu hidup tidak ada. Nah, kalau tidak ada demikian, lalu berdasar apa Anda kiai-kiai itu menerima Bahlawi ini sebagai cucu Nabi? Tidak ada dalil. Anda melawan Al-Quran, melawan perintah Allah, wala taqulu laisa laka bihi ilmun, dan jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu di sana. Ini dosa besar ini para kiai-kiai mengakui Bahlawi sebagai cucu Nabi, dosa besar, gambut kehir. Jadi alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, yakin yakinnya mereka adalah. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Ini bisa. Saya husnudon bahwa 1 ini sebenarnya 11. 1 dan yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Tidak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1. 1 tambah 1 2. Tidak bisa. Kita husnudon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Bahlawi sebagai cucu Nabi. Diskusi mereka diminta dalilnya Allah, tapi mereka menganggap orang-orang yang membaca kata Bahlawi bukan keturunan Nabi, dia yakin itu sebagai orang-orang memecah belah umat. Yang memecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya ada Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi apa kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikala umat Islam sedang menghadapi Dajjal, menghadapi apa namanya itu pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Itu luar biasa. Konsepnya ini husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyini khabar. Tidak bisa dihitung don yang sudah nyata salahnya. Bahlawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Bahlawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, bahwa sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Biman qabila anna Bahlawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Hala. Insyaallah yukfar. Kalau tidak tobat bahaya. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga itu. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Bahlawi sebagai cucu Nabi mati mengakui kalau cucu Nabi insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Bahlawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Bahlawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yuhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya ujian ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Bahlawi sebagai cucu Nabi. Itu bahaya.
tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah, tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul mengfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Nah ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah, katanya Nabi memecah belah umat. Ya, Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima dan yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas, berperang mereka. Tapi ujungnya Ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak, yang benar pasti menang. Kalau orang batil menang itu sebentar, tapi ujungnya dia akan hancur. Al-Quran yang mengatakan wa ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip dengan Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyrikin Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antara negara Islam. Walaupun bermayoritas di dunia ini, para guru-guru sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2 itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita musuhnya, musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Ustaz Marki itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasar Pancasila dengan sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak. Nah ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban, ilmu pengetahuan, waladiah sosial yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis, ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah apa tidak, apakah bisa Tuhan ilmiahkan. Nah ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan.
Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah, seperti peristiwa 250 Hijriah ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Bagaimana kita berbicara filsafat, bicara dengan metodologi waladiyah syamsiyah, dengan metodologi al-mungkin minat-tolak. Kalau tentang metodologi ilmiah saja santri-santri kita tidak ngerti. Kalau sudah ada dalil tentang batalnya Balawi, maka Balawi tidak bisa lagi untuk diterima. Tapi kenapa santri-santri kita masih ada yang menerima? Karena tradisi ilmiah ini belum biasa dikonsumsi dengan konstruktif dan kritis oleh santri-santri kita. Ini maka akan bisa untuk diprediksi pertandingan dengan orang ateis ke depan, santri kita akan kelabakan. Kenapa? Karena dengan teori filsafat ilmu yang sederhana saja, mereka tidak bisa untuk mengambil kesimpulan yang benar. Kalau sebuah tesis, bumi itu datar, kemudian diketemukan tesis berikutnya yang mengatakan bumi itu bulat, maka dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat, tesis bahwa bumi itu datar itu hancur dan tidak bisa diterima kembali. Sekarang kita sudah bisa untuk melihat bumi dari atas. Ternyata betul bahwa bumi ini perdebatan masa lalu di tahun 1500-an Masehi, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar. Hari ini terkonfirmasi bahwa memang bumi ini bulat. Maka sebuah tesis yang telah terbatalkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudoni. Bagaimana kita husnudon aja sih Allah? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-melayang, tidak jatuh dari bumi. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah zahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Balawi bukan cucu Nabi yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih menerima aku terbantah sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu, nunggu kecewa itu sedikit dibongkar sama Balawi, dia akan sadar. Atau dia makanya dipinjam dari kembali lagi langsung itu saya ikut dia lima dunia. Hanya butuh sedikit kecewa untuk menjadi insya Allah sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Inna kalau tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad yahdi Nabi Muhammad kurang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah. Tapi beliau Habib asli Rasulullah itu. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah. Apalagi model Imaduddin Utsman yang katanya kecilnya dia tahu, katanya nama Imaduddin. Iya kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar gak bakal ada orang yang tahu saya kecil gimana. Orang saya kecil dulu, manusia betul-betul terlihat pada sekabung saya. Al-Kreseku ya'lamuni, Al-Kreseku ya'lifuni, Watangramu ya'lafuni. Gak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Kresek, dari orang kenal. Karena seluruh orang Kresek kenal tahu saya. Ini masalahnya. Kita harus banyak tantangan ini apa saya kira. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi? Umayyad tabi'u dan namanya aksharuhum ila dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don. Sementara don itu kata Allah tidak lebih la yughni minal haqqi syai'an. Bukan nanti kalau Allah alimun di situ. Berarti harus pakai ilmiah kan seharusnya. Iya, itu kan perintah Allah sudah jelas. Allah sudah jelas memerintahkan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Berarti dibutuhkan ilmu.
Allah alim. Al-Quran tadi yang disebutkan apa itu yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Mereka hanya mengira saja. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira, dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali tidak ada kitab yang ditulis, sama sekali tidak ada yang ngomong Ahmad bin Isa. Abad kelima tidak ada yang ngomong Ahmad bin Isa punya anak berapa, abad ke-6, abad ke-7 tidak ada. Baru tuh itu masih 50-50 kalau ada orang ngaku-ngaku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3 ditulis Ahmad bin Isa itu. Anaknya ditulis di abad ke-4, anaknya ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, abad ke-5 Ahmad bin Isa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis. Tidak ada ubed di sana. Di abad 9 baru ada ubed, katanya anak Ahmad bin Isa udah jelas itu bohongnya. Tapi guna masih ada yang percaya. Iya, la ibrata fi dzannil bayyin khataruhu. Tidak boleh dzan itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyata apa saya itu tadinya asli Bekasi, namanya zon ya boleh aja tinggal dari Bekasi. Abah saya itu Bekasi asli Abi, karena Abi tanya mas ngobrol di nama saya itu kan di kelompok Abi aslinya Cina di Sukabumi. Aku tuh menandai ada yang ngomong ke Jelma bahwa abang saya itu aslinya Sukabumi, aslinya Bekasi. Temenang deh, kumat karena temenang, kumat Abi biasanya ngomong temenang langsung di abang saya itu. Bisa usnudon deh. Itu bisa usnudon deh. Lalu kadina Abi kan nanyakan langsung kabar saya itu, kumat kabar saya itu ayahnya di Bekasi. Itu bahwa kabar saya itu asli Bekasi. Kenal orang dengan itu. Tapi ketika abah saya itu sudah ngomong saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan sewa, Masya Allah. Berarti sekarang tidak boleh lagi kita ngomong abah saya itu orang Bekasi asli lahir di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi, kalau sekarang berasli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Ini tinggalnya di sini, istrinya di sini. Kalau tadi tidak al-muhajir dong. Al-muhajir, abah saya itu al-muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang rekam, ini hari ini jadi bukti nanti suatu masa suatu saat bahwa abah saya itu Setiawan as-Sukabumi summa al-Bekasi li annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Ini kalah tahu dia ini nanti sekarang sudah terpilih ini Abah Setu sebagai ketua baru dari PWILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari Abah Setu ini akan membawa semangat baru dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua Karadeker tim pemilihan ketua PWLS Jabar yang hari ini sudah konklusif bahwa Abang Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PWLS demi Kalimantan. Karena ini bagi-bagi tantangan ya di pemuda Bekasi lautan ayah mau ngajual cina ayah mager di Tangerang ayah di Bekasi ayah di Tangerang 360 bidang laut di sertifikat di Bekasi 250 hektar laut di sertifikat. Ini sudah luar biasa ini. Apa tujuan mereka itu ya? Bin laut dikuasai. Apa
lebih murah dia itu ya. Kalau beli di Bekasi kan mahal itu di Bekasi. Tapi di Tangerang kan masih murah itu tanah. Tapi mereka mau juga dilakukan. Padahal itu kedua dia sudah beli tanah itu di mulai Kosambi sampai ke Muncul itu ribuan hektar tanah darat. Tanah darat ribuan hektar, ada PSN nih 1.700 hektar mau diambil juga, kan lumayan dia sudah menyiapkan apa namanya sarana sosial, sarana umum. Nanti sarana umumnya dari tanah PSN ini. Jadi dia ini haji mumpung, dia beri tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pintar, makanya jadi pengusaha itu pintar. Cuma saya ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu di dalam PSN di tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang apa hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan, getar-getar nih Bupati Bekasi Tangerang. Cegah segala macam ini. Nah ini kata-katanya banyak jawabannya. Ya menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo ini kan luar biasa semangatnya anti pedagang, kita harus menunjukkan gaji bebas, tapi beberapa mestinya saya bermasalah. Menteri apa utusan khusus kemarin datangnya di Diksenat ngapain pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab yang mau dinasihati dari Rizik apa supaya pemuda bisa teriak-teriak tidak apa ini perlu di apa namanya itu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja, diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau biasa apa utusan khususnya menteri pembantu-pembantu yang kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang apa cerdas, ya nanti akan memantau presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang ST, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali di pembantu yang ini. Menteri Agama juga nggak bisa ngomongin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakub itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta, dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakub naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakub jadi menteri. Ketika Pak Yakub, peninggalan Pak Yakub 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan COVID. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada COVID. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu waktu sebelum COVID bayarnya masyarakat 35 juta ya pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak ente mundur.
seorang menteri agama itu standar bahwa dia mampu untuk menjadi menteri agama atau tidak, itu yang paling terlihat adalah dari ongkos naik haji. Dan kemarin kita lihat ongkos naik hajinya masih 35 jutaan, hanya nurun sedikit aja seidrat. Dan ini membuktikan dia tidak lebih baik dari menteri agama sebelumnya. Ini banyak sekali PR-PR kita yang yang harus kita bereskan. Kita bukan hanya memberesi tentang masalah nasab, tetapi juga kita akan membantu siapapun presidennya agar presiden kita kawal untuk mampu memberikan kemajuan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Selamat kepada ABCD yang telah dipilih secara aklamasi berdasarkan secara sebagai Ketua PWI LS Provinsi Jawa Barat. Semoga dapat amanah penderitaan rakyat Jawa Barat agar dimerdekakan dari penjajahan spiritual. Dan kepada seluruh pimpinan daerah kabupaten yang sudah terbentuk dari 13 kabupaten, 1 komando untuk Jawa Barat, Abah Setu Setiawan. Insya Allah barokah manfaat dunia akhirat untuk kita dan anak cucu kita. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.